Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi satu hal yang membuat kami berpikir bahwa dalam ilmu yang kita pelajari selama ini, bahwa salah satu nasihat yang sering dikumandangkan adalah dalam menyikapi suatu masalah kan kita kan harus tabayun. Dan disitulah mulai pemikiran kita ini agak kritis gitu ya. Loh, kok kita ada suatu masalah kenapa nggak boleh tabayun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Hukum tabayun adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin tanpa kecuali, terutama di zaman sekarang ini, zaman fitnah, ketika dengan mudah sekali terjadi saling hasud, saling berselisih paham, maka tabayun adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan agar menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dalam sebuah masalah. Padahal tabayun sendiri adalah perintah dari Allah. Ketika perintah dari Allah ini, tetapi di sisi lain dari keimaman tidak memperbolehkan tabayun, maka inilah kalau kita menjadi orang yang kritis, justru kita harus tanda tanya. Kenapa kita tidak boleh tabayun? Tabayun merupakan sikap terpuji yang menjadi karakter seorang muslim. Sikap tabayun ini sangat diperlukan untuk menjaga kemurnian agama Islam serta menjaga keharmonisan dalam berkehidupan sosial. Para ulama dan peneliti hadis juga menggunakan sikap ini dalam meneliti hadis, sehingga sikap, perbuatan, tingkah laku, dan sifat Rasulullah tetap terjaga dan dapat digambarkan dengan baik dan benar melalui tulisan-tulisan hadis sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka sangat mengherankan apabila ada sebuah kelompok yang melarang praktik tabayun ini kepada para pengikut-pengikutnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pembesar Islam Jamaah LDI yang melarang jamaahnya untuk melakukan tabayun kepada para ulama yang dimurtadkan itu. Nah, di antara hal itu membuat kita bertanya-tanya nih, akhirnya kita tabayun sendiri apa yang terjadi sebetulnya gitu kan. Gitu kan. Dan itu melanggar perintah imam. Ya risiko kita harus mencari kebenaran kok kan gitu. Kita mengikuti Allah Rasul. Jadi mereka yang mencegah tabayun berarti mereka tidak mengikuti anjuran atau nasihat mereka sendiri. Banyak di antara pengikut Islam Jamaah LDI menyatakan hijrah dan keluar setelah tersadar bahwa mereka sedang berada di dalam kelompok yang tidak baik-baik saja. Salah satu yang memicu timbulnya kesadaran itu adalah larangan yang dikeluarkan oleh keamiran Islam Jamaah kepada para pengikutnya untuk bertabayun kepada para ulama yang dinonaktifkan oleh keamiran. Larangan bertabayun itu justru menimbulkan tanda tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pertanyaan itulah yang menimbulkan rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang besar di dalam sebagian pengikut Islam Jamaah LDI. Dan begitu mereka mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, maka mereka pun mantap untuk hijrah dan meninggalkan kelompok berakidah takfir itu. Sehingga saya dan keluarga agak nekat memang untuk tabayun. Ya banyak juga sih yang menegur kita, kenapa melakukan ini itu. Tapi kita mempunyai dasar yang sendiri, ya dasar tersendiri untuk melakukan itu, sehingga kami juga langsung melakukan tabayun sesuai apa yang Allah perintahkan. Dari tabayun itulah kita bisa mendapatkan sesuatu dari masalah itu, kita bisa mendapatkan akar permasalahan yang jelas, gitu kan? Dan kita bisa menarik kesimpulan dan kita bisa menarik
titik terang dari permasalahan itu. Itulah yang menyebabkan kami sekeluarga hijrah dari Islam Jamaah. Larangan bertabayun yang dikeluarkan oleh Keamiran Islam Jamaah LDII kepada para pengikutnya itu bermula ketika Keamiran Islam Jamaah LDII menonaktifkan 3 ulama Paku Bumi, alumni Al-Haram. Ketiga ulama ini berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi di dalam kelompok Islam Jamaah LDII. Namun nampaknya Keamiran Islam Jamaah tidak menerima upaya pelurusan pembenahan pemahaman yang dilakukan oleh ketiga ulama itu. Maka ketiga ulama itu pun dinonaktifkan dengan dalih bahwa ketiganya berusaha untuk merongrong keutuhan jamaah, berusaha untuk merusak eksistensi keberlangsungan jamaah. Dan kemudian Keamiran pun mengeluarkan atau larangan untuk melakukan tabayun, klarifikasi kepada ketiga ulama itu. Namun meskipun larangan itu dikeluarkan, banyak di antara pengikut Islam Jamaah LDII yang penasaran, ingin mengetahui apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Mengapa mereka dilarang bertabayun kepada ulama-ulama yang selama ini dimuliakan itu? Rasa penasaran itu menimbulkan tanda bahwa tentu ada sesuatu yang tersembunyi dan mereka merasa perlu untuk mengetahuinya. Beberapa di antara pengikut Islam Jamaah LDII memberanikan diri untuk bertabayun dan mereka pun kemudian terkaget-kaget ketika mengetahui apa yang terjadi. Dan akhirnya mereka pun lebih mantap untuk hijrah keluar meninggalkan kelompok Islam Jamaah LDII itu. Keluar dari Islam Jamaah, keluar dari keimaman itu suatu hal yang luar biasa. Ini saya yakin, betul-betul yakin. Yang membuka tabir penyimpangan pemahaman agama ini adalah figur-figur yang berpredikat. Jadi yang membuka tabir ini itu saya tidak melihat dari apa-apa, tapi langsung berhadapan dengan figur-figur yang berpredikat mubalek, Paku Bumi. Ini disekolahkan sampai beberapa tahun di Mekah, menguasai masalah kebenaran agama. Ini saya membuka tabir. Figur-figur Paku Bumi ini melaporkan mengenai apa yang dilaksanakan di Indonesia, dan di sana ada keamiran, ada berbaiat, ada bertoat, ada jalan tunggal untuk masuk surga, dan lain-lainnya itu dianggap batal semua. Setelah dilaporkan ternyata syekh-syekh sana tuh menyalahkan. Lah ini aliran ini adalah aliran apa jenis itu? Takfiri. Secara pribadi, secara umum itu adalah termasuk golongan Khawarij. Inilah yang menjadi alasan Keamiran Islam Jamaah LDII mengeluarkan larangan bertabayun kepada para ulama yang dinonaktifkan itu. Karena ada sebuah rahasia yang apabila bocor dan diketahui oleh seluruh pengikut Islam Jamaah LDII, maka diyakini akan menimbulkan gejolak dan menimbulkan terjadinya gelombang hijrah. Ketika pengikut jamaah LDII mengetahui apa sesungguhnya yang selama ini disembunyikan, maka sudah pasti jamaah yang bersangkutan itu dipastikan akan keluar dan meninggalkan Islam Jamaah LDII. Setelah kembali dan lapor kepada Amir yang menyekolahkan, mereka bertiga balik ini dinyatakan ke warga Jokam kepahamannya sudah mencrek dari Islam yang murni. Mereka murtad dari Islam Jamaah, lepas dari ilmu manggul yang diajarkan oleh Haji Nur Hasan. Mereka disekores, dikeluarkan dari pondok Jokam. Hal inilah yang membuka kesadaran saya, mengapa Mekah yang sebenarnya pusat Islam itu dikatakan sudah tidak murni lagi. Mengapa semua selain ilmu manggul dari Haji Nur Hasan dikatakan tidak sah. Hanya Jokam yang bisa masuk surga, selainnya menjadi ahli nar, semua TB. Nah ini yang menyebabkan saya gumun, mengapa sampai di situ. Orang yang dulu dielu-elukan sekarang malah disia-sia, difitnah sudah murtad, sudah ahli neraka, tidak boleh difasilitasi, tidak ditemui, dan sebagainya dan sebagainya. Ibarat menggali lubang kubur sendiri, itulah yang terjadi di dalam Keamiran Islam Jamaah LDII. Akibat ulah mereka sendiri,
mengeluarkan larangan bertabayun, justru larangan itulah yang menumbuhkan kesadaran sejumlah pengikut Islam Jamaah LDI itu sendiri. Larangan bertabayun adalah sebuah larangan yang menentang aturan agama. Di lain sisi, agama mewajibkan untuk bertabayun, sementara keamiran Islam Jamaah justru melarangnya. Dan inilah yang menimbulkan tanda tanya besar di dalam diri para pengikut keamiran Islam Jamaah LDI itu. Bagaimana mungkin sebuah kelompok yang mengaku menjalankan aturan-aturan sesuai dengan Quran dan hadis, sementara dalam kenyataannya mereka melanggarnya sendiri. Sebelumnya kira-kira tahun 2011 itu sebetulnya sudah ada titik-titik pemicu sebetulnya. Jadi qadarullah saya 2011 itu dikasih nikmat Allah bisa umroh saya. Jadi saya sendiri dari keluarga itu saya umroh. Ketika pertama kali kami menginjakkan Masjidil Haram dan melihat orang yang tua begitu banyak itu, kami secara akal sehat itu mikir, bagaimana orang sebanyak ini dianggap kafir. Itu luar biasa berkecamuk dalam hati itu. Berkecamuk luar biasa. Sampai akhirnya kita tahun 2016 Allah qadar saya bisa haji lagi, dan hajinya itu saya masian saya berjalan dari hotel sampai ke Arafah. PP itu manusia lautan sebanyak itu, dan yang beriman itu hanya yang memegang bendera 354. Bayangkan, itu secara akal saya tidak akan ketemu. Bagaimana orang segitu banyak bisa dikatakan kafir? Itu luar biasa bergejolak itu. Dan ternyata bergejolaknya itu Allah memberikan sambungan. Begitu itu nggak lama kemudian banyak gonjang-ganjing, banyak hal yang terjadi dalam Islam Jamaah ini yang membuat kita semakin kritis, semakin ingin mencari kebenarannya itu. Memang benar, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, keanehan-keanehan, serta ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam kelompok Islam Jamaah LDI, namun pengikut hanya diwajibkan untuk patuh dan taat saja. Tidak boleh banyak bertanya. Sebuah ultimatum yang dikeluarkan oleh keamiran Islam Jamaah kepada para pengikutnya berbunyi, tidak enak dienak-enakkan, tidak masuk dimasuk-masukkan. Adalah sebuah bentuk pemaksaan yang memang membungkam akal sehat, membungkam keinginan untuk bertanya, ditambah pula dengan larangan bertanya, sebab banyak bertanya nanti akan sama dengan Bani Israel, kata para pembesar. Sehingga hal-hal seperti itulah yang menjadikan pengikut Islam Jamaah LDI hanya memiliki satu pilihan saja, yaitu mendengar dan menerima. Kata cantolan para penasihatnya, marmut enak iwae, manut enak awae. Semakin memperkuat bahwa pengikut Islam Jamaah atau warga LDI diharuskan untuk menjadi kerbau yang dicocok hidungnya. Kemanapun dibawa, mereka hanya boleh ngikut tanpa memiliki hak sedikit pun untuk bertanya. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, tapi tidak bisa terjawab. Kenapa di mana-mana banyak sekali orang-orang yang notabene dalam tanda kutip, termasuk orang-orang penting di Islam Jamaah ini keluar itu, kenapa? Sebetulnya saya pikir ada hal yang sangat prinsip. Ya, dimana pertama tentang menganggap kafir semua orang Islam sak jagat raya ini yang tidak punya imam, termasuk penarikan 10% rezeki ya setiap bulannya disetorkan ke pusat, gitu ya. Tapi pertanyaannya, bolehkah itu? Tanya lagi, Rasulullah saja ya tidak diberi wewenang untuk menentukan memberikan batasan itu loh, ya apakah boleh? Sementara yang jelas zakat saja dikurangi 0,1 atau 0,1 itu nggak diperbolehkan, ya. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh saudara-saudara kita di Islam Jamaah gitu. Di antara sekian banyak pertanyaan, termasuk juga ketika kemudian dianggap bahwa harus berbaiat, harus punya imam, ya. Sekarang langsung tokoh, ya, guru besar kita yang membawa ilmu mangkul musnad mutasil dari Mekah ke Madinah ini, selama 10 tahun beliau belajar di Mekah itu apa beliau baiat? Kalau baiat kepada siapa dan siapa saksinya? Ini sangat penting untuk dijawab. Itu semua bentuk-bentuk pertanyaan yang sesungguhnya mengganjal di benak segenap pengikut Islam Jamaah LDI. Serangkaian pertanyaan yang memang sulit untuk dijelaskan dan dijawab oleh keamiran Islam Jamaah LDI. Karena merasa sulit dan tidak mampu menjawab, maka satu-satunya yang dapat dilakukan oleh keamiran Islam Jamaah adalah melarang pengikutnya untuk banyak bertanya, melarang pengikutnya untuk bertabayun, sehingga kemudian yang terjadi adalah
melakukan sebuah larangan yang sesungguhnya itu diperintahkan oleh agama. Agama secara tegas memerintahkan kepada umatnya untuk bertanya. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah apabila kalian tidak mengetahui. Begitu pula dengan perintah tabayun, itu merupakan perintah agama yang diperintahkan oleh Allah secara langsung, namun oleh kami dan Islam Jamaah LDI justru dilarang. Inilah yang menimbulkan kesadaran di dalam diri sejumlah pengikut Islam Jamaah LDI, sehingga mereka pun berkesimpulan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang tidak beres dan sewajarnya ditinggalkan. Sarah itu apa? Terus terang, nggak disembunyikan. Rasulullah itu apapun wahyu yang diterima disampaikan. Bahkan ketika wahyu itu berkaitan dengan kehormatan beliau, dan wahyu itu berkaitan dengan pribadi beliau, menyindir beliau. Kapan itu? Saat beliau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Disampaikan nggak oleh Rasulullah? Disampaikan, karena itu wahyu. Nah, cirinya kebenaran juga begitu. Sarahah, terus terang. Kenapa? Secara logika, ketika seseorang tahu ini yang benar, ini yang paling baik, ini yang harus dikerjakan oleh setiap orang, maka apa? Akan dia sampaikan, dia tunjukkan kepada orang lain. Nah, dia tunjukkan kepada semua orang, inilah yang benar, inilah yang harus ditetapi. Nah, makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau kamu melihat orang berbicara masalah agama, hanya dengan beberapa orang saja, nah, kemudian kalau ada orang lain mereka diam. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi dengan rahasia. Nah, maka berhati-hatilah. Maka apa? Berhati-hatilah. Itu tanda penyimpangan. Kenapa? Agama ini syariatnya umum untuk semua orang. Ya. Syariatnya terang untuk semua orang. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kenapa? Semua memang harus dikerjakan. Nah, kalau ada orang berbicara agama, dikit-dikit ini rahasia, ini rahasia, ini rahasia. Padahal itu diklaim sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, itu adalah tanda bahwa yang dia ajarkan itu tidak benar. Bagi saudara-saudara kita yang masih bertahan di sana, mudah-mudahan celotehan-celotehan ini bisa membuka wawasan berpikir mereka agar bisa sadar bahwa mereka tengah berada di dalam sebuah kelompok yang melakukan pembodohan dan perbudakan. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Khairul Anas TV berikutnya.